يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف البريات حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أنجم الزاهرة أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Selamat datang kembali di majelis yang kita cintai ini karena sukses melawan malas melawan dingin. Kalau kagak kuat-kuat niatnya kagak nyampe, apalagi gerimis mengundang. Mengundang malas, ya. Ngopi, ya. Tapi alhamdulillah ngopinya di majelis. Ya. Ini semata-mata karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah menjadi ahli istiqamah. Salat dan salam kita ucap Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ada pepatah lama yang terus-terusan bisa dipakai. Kalau enggak kenal, enggak cinta. Kalau enggak kenal, enggak sayang. Kalau nggak kenal, nggak menghargai. Sering kita mendengar kata-kata wirid, baca wirid dong. Ntar kalau nggak baca wirid kayak monyet gitu. Dan itu benar. Tapi ada sebahagian kita yang berprinsip atau berpendapat kalau kebanyakan wirid, kebanyakan zikir tersenewan lagi gila gitu. Pernah dengar nggak itu? Tuh kebanyakan wirid tuh. Kebanyakan wirid gila. Yang jadi gila itu niatnya. Buat apaan? Iya. Ngewirid buat nyari duit. Ngewirid buat ngeluarin keris dari makam pulan. Kagak jadi senewan. Jadi niatnya aja yang sudah bikin gila. Tapi kalau orang gila zikir, nah itu cakep. Maka kalau nggak kenal nggak sayang, kalau nggak kenal nggak menghargai. Itu kita kalau makan manggis, ya kulitnya berkarung-karung, ya, belum kenyang juga tuh makan. Kulitnya diapain? Dibuang. Tapi setelah tahu ternyata kulit manggis itu manfaatnya banyak, dibikin ekstrak, akhirnya beli ekstrak manggis. Oh ternyata kulit manggis manfaatnya apa? Menjadi antioksidan, anti racun, untuk mencegah atau mengobati, memperlama, ya, mencegah kanker, atau kalau kankernya jadi mempertahankan, jadi memperlambat pertumbuhan kanker. Jadi mahal tuh. Bahkan sekarang tuh ada 17 ribuan sekilo. Itu kulit manggis. Mangga apa manggis? Kulit manggis. Tadinya dibuang-buang, sekarang karena tahu manfaatnya di hemat-hemat, di eman-eman, manfaatnya dijemur. Kenapa dijemur? Awas hati-hati jangan dibuang tuh.
dipungutin orang habis makan manis. Kenapa? Dia tahu manfaatnya. Kulit-kulitan banyak manfaatnya. Kulit pisang, wah manfaat itu. Kalau masuk suban, tempelin aja kulit pisang 15 menit. Terus subannya gampang dikeluarinnya. Itu buat muka glowing, biar mukanya jadi adem. Ya, tempel aja kulit pisang, ya, adem. Kulit pisang ada manfaatnya. Itu bikin kulit cerah. Ya. Gak punya skincare, udah kulit pisang tempelin. Jadi besok-besok makan pisang kagak ada kulitnya lagi. Manfaat semuanya. Semangka. Biasa kita makan isi aja yang merah. Kulitnya manfaat itu juga. Mencegah naiknya kolesterol. Apalagi kulitnya itu kalau dijadikan manisan lebih enak lagi. Yang kagak enak itu kulitnya jadiin sampah. Nah itu yang kagak enak. Jadi manfaat. Begitu tahu manfaatnya, yang tadinya dibuang-buang sekarang jadi dibutuhkan. Nah begitulah kita dengan kajian ini. Kita akan membahas bacaan-bacaan yang sering kita dengar, yang kadang-kadang kita malas mengulang-ulangnya. Ternyata manfaatnya luar biasa. Manfaatnya istimewa. Ada terkumpul dalam Ratibul Haddad. Ada terkumpul dalam Hizbun Nawawi, Hizbul Bahar. Terkumpul dalam Wirdul Latif, Wirid Sakarat. Wirid-wirid dikumpulin oleh para ulama, para habaib, para zuriyah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sambung lagi apa saja zikir-zikir yang punya khasiat di dunia bisa dirasakan sebelum di akhirat. Kalau di akhirat udahlah yang namanya zikir pasti manfaat. Semakin lama kita berzikir, maka semakin lama kita nanti diberi hadiah memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau semakin sedikit, berarti semakin sedikit pula jatahnya. Maka orang yang sudah mengerti akan manfaat ini, mengerti akan betapa beruntungnya, istimewanya bertemu Allah, dia nggak mikirin lagi tuh manfaat duniawi. Yang penting manfaat akhirat aja sudah cukup memotivasi dia untuk melanggengkan, memperbanyak zikir. Sementara kalau kita motivasinya adalah untuk manfaat di akhirat, tetap yang namanya zikir ada manfaat di dunia. Seperti kita niatnya makan, buat tenaga, buat taat. Kira-kira kenyangnya dapat nggak? Dapat nggak, diniatin juga yang namanya kenyang dapat. Ya. Begitulah zikir ini. Tapi karena kita ini masih orang awam, kudu ada motivasi zahir, manfaat dunia. Awal-awalnya itu orang malas sholat duha, tapi begitu manfaatnya tahu dan dirasakan, dia rajin sholat duha, dia rajin baca surah Waqiah. Awal-awalnya ingin dapat fadilah dunia, tapi setelah dia rutin, saya mau niat naikin pas kelas saya, yaudah lillahi ta'ala semata-mata. Kalau sudah lillahi ta'ala semata-mata, dunianya juga pasti bakal ngikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Sampai di mana? Wa akhraja min tariqi akhar. Bukan. Wa huwa anna rajulan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa huwa anna rajulan. Riwayat lain ya. Bahwasanya ada seseorang syaka datang ngadu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa kita mah curhat. Ya. Curhat kepada Rasulullah annahu yusibuhul afatu. Dia senantiasa kena macam-macam afat. Musibah, bencana, ada yang kagak enak mulu dah. Ada aja tuh hari, ntar gelas pecah, ntar keinjak beling, dari gelas itu juga. Ntar kejepit pintu, dia
nggak kena, anaknya yang kena, sakit, ganti lagi, kagak kelar ada aja. Sallallahu alaihi wasallam. Hanya ngadu sama Rasulullah. Bagaimana nih jalan keluarnya nih? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi ngasih obat. Obatnya berupa bacaan doa. Qul, kata Nabi, baca nih doa iza asbahta, bila udah masuk pagi. Apa itu? Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Aku barengkan dengan nama Allah yang agung, minta berkah dengan nama Allah yang agung, minta keistimewaan dengan menyebut nama Allah yang agung, ala nafsi, atas diriku. Jadi aku bismillahi diriku ini. Aku perlindungkan diriku. Aku minta berkah kepada Allah atas diriku. Wa mali, dan juga hartaku. Wa ahli, dan juga keluargaku. Ikuti bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Nah, dibaca itu tiap pagi. Pengaruh nggak? Pengaruh banget. Fa innahu la yadhhabu laka syai'un. Fa innahu la yadhhabu laka syai'un. Faqala lahunna ar-rajulu fa dhahaba anhu al-afatu. Tidaklah orang membaca ini kecuali Allah akan hilangkan. Fa innahu, sesungguhnya bila dia baca, la yazhabu, maka tidak akan hilang, tidak akan pergi apa yang engkau miliki, syai'un, sedikit pun. Kalau sakit itu kan yang pergi apa? Sehat. Kalau hilang yang pergi harta. Kalau musibah yang pergi afiat. Nggak bakal pergi dah tuh. Afiat nggak pergi, sehat nggak pergi, apalagi kehilangan harta juga nggak bakal terjadi. Faqalahun narrajulu, maka mulai setelah itu dibaca ini orang. Ini bener nih namanya ngadu, curhat, begitu kasih solusi, diamalin. Dan kadang cuma datang minta solusi, minta jalan keluar, begitu dikasih kagak dipakai. Itu namanya ngeprank. Fazahaba anhul afatu, lalu betul-betul hilanglah apa yang tadi yang membuat dirinya jadi kena musibah atau bencana itu. Singkat ya, bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Biasanya dibaca 3 kali. Dalam Hizbun Nawawi itu dibaca. Yang intinya mah dibaca. Makanya kalau ditulis, dijadikan satu buku, jadi wiridan, insya Allah kebaca. Tapi kalau satu-satu dalam kitab begini mah, namanya ngambil dari kitab, kalau nggak ditulis, rada jauhan. Jadi insya Allah sekarang kita keadaan apa nih? Sehat. Sekarang nih keadaan pendaringan kita aman. Ya. Segala bagiannya udah cukup jaga tuh nikmat itu. Bismillah semuanya, maka berkah semuanya. Yang ada bakal bertambah, gak bakal hilang. Jadi kalau kita ingat tuh apa yang terjadi, kita ingatin. Saya baca nggak wiridan tadi? Oh nggak baca, pantas. Jadi Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Motor itu harta kita. Anak istri itu keluarga. Kita Bismillahi semua tuh. Wa Muslim wa Abu Daud meriwayatkan rahimahumallah, ama innaka la qulta hina amsayta, ya, a'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq lam tadurra, ya. Dalam riwayat yang lain dikasih bacaan. Kalau sore
baca begini, a'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Lam tadurra, maka tidak akan membahayakan apapun yang ada di dunia ini. Jadi baca, ya Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna, kulliha, secara total, min syarri ma khalaq, dari kejahatan, keburukan apa yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Lam tadurra. Lam tadurra itu bukan wiridnya, itu apa namanya? Jawab. Maka tidak akan membahayakan sesuatu pun. Atau dengan kalimat dalam Ratibul Hadat itu nanti sama. Ma darrahu ladahu aqrabin hatta yusbiha. Jadi kalau dibaca sore, maka tidak akan membahayakan ladahu aqrabin, sengatan kalajengking, hatta yusbiha, sampai subuh. Jadi kalau baca habis maghrib itu kan baca tuh biasa Ratibul Hadat. Maka kita kejaga tuh diri kita dari sengatan macam-macam. Jadi kalau tidur di hutan, tidur di tempat yang banyak binatang buas, udah baca tuh. Maka Allah bakal jaga dia dari macam-macam yang membahayakan pada malam hari itu. Ya kalau orang sudah berlindung kepada Allah, mana ada yang berani mendekat? Semuanya makhluk ciptaan Allah. Wa Imam Ahmad wa Abu Daud meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yusbihu wa hina yumsi. Siapa orang membaca ketika subuh dan sore salah samarat 3 kali aja. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula kana haqqan 'ala Allahi ayyurdiyahu. Aku ridha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai nabi dan rasulnya. Dibaca 3 kali sore, dibaca 3 kali pagi, maka hakkan pasti Allah akan meridainya. Ini udah hebat ini. Maksudnya apa? Allah akan memberi taufik dan hidayah kepada kita sehingga menghabiskan waktu siang dan malam dalam melakukan yang Allah ridai. Itu manfaatnya itu bagus. Jadi kita terinspirasi untuk hal-hal yang baik terus. Raditu billah. Tapi ini bacanya dengan penuh pemahaman peresapan makna. Kalau kita baca sekedar burung beo, seperti kita ajarin burung beo, raditu billah rabba bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula, itu burung beo baca. Ya kagak dapat apa-apa. Kalau kita baca ya dapat pahala baca. Nah, tapi ya, manfaat yang kita dapatkan secara maksimal kagak dapat. Nah, kalau dalam Wirdul Latif Nabiyya wa Rasulah. Kalau dalam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Ratibul Haddad, Nabiyya saja. Raditu billah rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Karena riwayatnya beda, jadi dipakai dua-duanya. Baca pagi, baca sore. Iza asbahta, riwayat Imam Ibnu Sunni, bila kamu bersore hari. Sekarang faqul, maka baca Allahumma anta rabbi la syarika lak. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku, tidak ada sekutu bagimu. Sekutu itu kawan. Kawan di dalam berkuasa. Kalau presiden kan ada wakilnya, itu wakil itu namanya kawan berkuasa. Allah kagak ada, Allah sendiri ahad. Asbahna wa asbahal mulku. Pagi ini kami berada di pagi hari, wa asbahal mulku lillah. Dan pagi ini kerajaan semuanya milik Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Salah samarat 3 kali. Wa iza amsayta, bila sore hari, faqul misla zalik, baca juga 3 kali. Fa innahunna yukaffirna ma bainahunna. Maka bila dibaca pagi 3, sore 3,
Dosa-dosa yang kita kagak berasa ngelakuinnya, entah dosa mata, dosa kuping, dosa pikiran, macam-macam ya, itu kehapus tuh dengan apa yang kita baca. Terutama dosa kita kepada Allah. Yang namanya dosa itu ibarat debu. Kita kagak berasa itu nyiramin debu ke kaca, tetap aja kaca kita ada debunya. Maka kegiatan tiap pagi, tiap sore kita lap itu kaca pasti bakal terawat. Bagus. Ketimbang cuman ngelap kacanya setahun sekali. Kehapus enggak? Kehapus juga, cuma tidak sebersih yang setiap hari. Begitulah dosa ini. Jadi ngapusin dosa tuh setiap hari. Jadi ibarat tulisan ya. Kalau kita disuruh bikin karangan ya, ada yang salah nih. Sehari itu kita bisa coret itu kesalahannya. Besok ada bikin kesalahan, coret lagi, dihapus. Tapi kalau ngapusinnya cuma akhir awal tahun doang kan. Udah bikin karangan, udah bikin karya tulis, satu buku 365 halaman. Ya. Begitu di awal dan di akhir tahun kita ngomong sama yang ngoreksi atau yang kita bertanggung jawab kepadanya, ini tolong terima buku saya ya. Ada yang salah-salah, maafin deh ya. Boleh nggak berharap begitu kepada Allah? Selama 365 hari banyak dosa yang maafin ya, ampunin. Bukan kagak boleh, cuma enteng banget gitu ya. Tapi kan kalau kita sudah berusaha setiap hari menghapus dosa, begitu udah akhir tahun kita ngomong, ya Allah ampunin dosa saya. Itu namanya penguat dan mengupdate. Udah tiap hari udah dihapus-hapusin. Tapi daripada kagak, tetap juga dianjurkan setiap akhir dan awal tahun. Jangan pula kita bilang percuma. Nggak boleh begitu. Namanya ibadah kagak ada yang percuma. Ya. Percuma itu kan gratis ya. Ya. Kalau bahasa Malaysia tuh percuma. Ya. Percuma itu gratis. Ya. Allah. Ini pretelannya. Dalil-dalil pengambilannya. Jadi nanti kalau kita baca Wadul Latif, baca apa namanya Ratibul Haddad, begitu udah tahu manfaatnya udah. Ini sekarang dikasih tahu nih manfaat masing-masing setiap bacaan. Kalau dalam Ratibul Haddad, Wadul Latif kan 3 kali. Jadi ikutin aja itu. Kemudian rawa Imam Tirmizi wa Abu Daud. Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yaumin wa masa'i kulli lailatin. Tidaklah ada seorang hamba membaca di setiap subuh setiap hari, di setiap sore setiap malam, bi bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Salah marrat 3 kali, lam yadurruhu syai'un. Tuh bacanya tuh dalam Ratul Haddad ada bismillahilladzi, dengan nama Allah yang la yadurru, tidak akan membahayakan, ma'asmihi, disertai nama Allah, syai'un, sesuatu apapun, fil ardi, di muka bumi, wala fis sama, dan apa-apa yang ada di langit. Wa huwas sami'ul alimu, Allah maha mendengar, maha mengetahui. Dibaca 3 kali, maka tidak akan ada yang mampu membahayakan dirinya. Ajib, luar biasa. Kalau orang dulu untuk ngamalin begini dapat ilmu kanuragan biar bisa ditembak nggak mempan ya, berendam dulu dikali seminggu ya enggak. Ala kisut itu urusannya. Puasa kagak makan yang bernyawa. Lagian kalau makan yang bernyawa ngeri juga. Ya, maksudnya yang tadinya bernyawa, makannya telur aja. Makan air putih, susu dong ya. Nggak boleh, yang bening. Yang benar dong, yang bening namanya. Itu biar bisa tahan tembak. Ternyata Nabi SAW sudah ngajarin ngajarin. Cuman jangan petantang-petenteng, udah baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim 3 kali tepuk dada. Siapa yang mau nembak? Iya, resiko
masing-masing. Kamu jangan muji Allah, gitu. Allah yang muji kita. Tapi kalau kita punya keyakinan seyakin Khalid bin Walid, boleh. Maka diceritakan ketika Khalid bin Walid bertemu dengan raja kafir, panglima, ya, apa benar kau punya Tuhan itu punya kuasa? Ya, punya kuasa. Yakin kamu bakal ditolong kalau minum racun? Yakin. Coba ini racun. Disiapin racun tuh. Sama belum diminum. Itu racun sangat kuat sekali. Orang baru diminum 1 menit udah letak. Sama Khalid bin Walid diminum sampai selesai. Kagak ngaruh. Apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Baca manjur. Makanya yang baca wiridnya 7 tahun istiqamah, wah kelihatan manjurnya tuh. Kok 7 tahun? Biar kalau udah 7 tahun insya Allah gak ninggalin lagi. Bahkan Khalid bin Walid itu punya pembantu. Setiap hari dibikinin racun itu minumannya. Sampai-sampai tuannya si pembantunya bilang, maaf tuan, ada apa? Sebetulnya saya bikinin makanan minuman tuan itu ada racunnya mulu. Yarin apa? Yarin apa? Kagak ngaruh. Kenapa? Karena setiap saya makan dan minum, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Itu. Aman. Wa fi riwayatin fuj'atu bala. Bahkan enggak cuma soal makanan aja, bala-bala pun yang tiba-tiba enggak bakal kena. Masya Allah. Perlindungan ini penting. Apalagi dalam perjalanan. Jangan nekat-nekat amat. Ya, baca wirid-wirid itu. Pernah ketika lagi mau ngajar malam itu berangkatnya Selasa sore. Ya. Nah, naik motor. Itu daerah Tanjung Barat situ. Ya. Hujan begini, gelap. Yang namanya helm udah tua. Helm tua. Longgar ininya nih. Dinaikin diturun lagi. Udah gitu gelap. Kalau buat siang kan enak. Kalau sekarang kan helm mahalan tuh ada putih sama hitamnya. Jadi bisa diduain gitu. Dan itu cuma dulu hitam aja. Lagi gerimis, lagi di daerah dekat flyover itu. Ya. Masih kebut-kebutan yang macet banget. Tiba-tiba ini turun nih. Turun. Begitu diangkat, motor sudah di yang hitam putih itu apa namanya? Trotoar. Itu trotoar kecil begini ya. Lah, ini kapan naik ini motor? Turunnya bingung. Nah, gas terus. Ya, akhirnya minta tolong ini di pinggiran. Ada taksi, hanya dia berhenti, kita gubrak-gubrak turun. Alhamdulillah selamat. Tuh. Lagi baca wirid itu, pas lagi baca wirid, lagi baca Ratibul Hadat. Salat udah azan maghrib. Kan kalau udah azan maghrib, namanya kendaraan kagak berhenti, langsung aja baca ratib. Itu Masya Allah. Betul-betul kita bakal dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya dah. Nih mau jalan, mau naik motor, Bismillahirrahmanirrahim. Ngebut aja ngebut. Ya. Di jalan kosong tapi ya. Hati-hati kalau kejadian ya bukan kagak manjur, kamunya yang nekat. Kamunya yang muji Allah, jangan. Baca aja. Wa Tirmidzi man qala hina yumsi salasa marrat. Siapa orang baca 3 kali nih sore. Habis maghrib dibaca. Atau sebelum maghrib. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Segitu aja bacanya. Bismillah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau bacaan yang tadi mirip-mirip dah tuh. Lam yadurrahu hummatu tilkal lailah. Maka tidak akan berpengaruh, tidak akan membahayakan hewan-hewan yang bisa menyengat pada malam hari itu.
macam-macam, kalajengking, ular, apalagi tuh lipan, kelabang, segala bagai itu, itu nggak bakal bahaya. Semut, macam-macam, perlindungan. Wa Abu Daud man qala hina yusbih wa yumsi. Judulnya juga zikir subuh dan sore. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Itu dibaca pagi, sore. Siapa orang membaca sekali, a'taqallahu rub'ahu minan nar. Allah akan membebaskan 1/4 bagian tubuhnya dari neraka. Kalau mati hari itu tuh ya. Jadi buat persiapan nih dunia akhirat ya. Faman qalaha marrataini, siapa orang baca 2 kali, a'taqallahu nisfahu minan nar. Allah bebaskan dirinya 1/2 dari neraka. Ya. Bagian atas mungkin duluan, bawah masih dibakar. Separoh. Man qalaha salasan, siapa orang baca 3 kali, a'taqallahu salasata arba'ihi. Ya. Salasata arba'ihi. 3/4 minan nar. Fa in qalaha, apabila dibaca arba'an, a'taqahullahu ta'ala total seluruh tubuhnya. Makanya itu dibacanya 4 kali, jangan dikurang-kurangin. 3 kali aja dah, kan Allah ganjil sukanya. Ya, ini ada aturannya dibaca. Kalau asbahtu ketika sore menjadi amsaitu. Allahumma inni amsaitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk a'taqallahu rub'ahu minan nar. Enggak dibaca itu keterangannya. Maka Allah bebaskan dia 1/4 badannya dari neraka. Ya Allah, kalau gitu bagus semuanya ya Pak Ustaz. Iya bagus semua. Kalau baca semuanya gimana? Nah itu dia, biar baca semuanya. Nikmat kalau kita tahu manfaatnya. Jadi merasa rugi kalau kita kagak baca. Wa Ibnu Sunni meriwayatkan man qala fi kulli yaumin hina yusbihu wa hina yumsi. Siapa orang baca setiap hari pagi dan sore. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 marrat, 7 kali pagi atau sore. Apa manfaatnya nih? Kafahullahu ta'ala ma ahammahu min amrid dunya wal akhirah. Maka Allah cukupkan apa-apa yang membuat dia bingung dalam urusan dunia wal akhirah. Dijaga dari berbagai sesuatu yang membahayakan juga termasuk ya. Ini diamalkan. Makanya wiridan minimal tuh buru-buru nih baca. Kita punya anak, ya, kita punya keluarga yang perlu kita jaga, ya, tapi kita nggak panjang tangan untuk merangkul mereka. Rangkul mereka, lindungi mereka dengan doa dari Bapak untuk anak cucu dan sebagainya. Kejaga semuanya. Aduh. Makanya dulu tuh si Abdan ketika lagi kecil masih rumah itu nangis melulu kalau lagi musim hujan, pengen mandi hujan. Usia 3 tahun mandi hujan.
mana bepetir lagi pinggir jalan. Tapi kalau kagak dibolehin nangis, ya sudah. Tapi baca dulu nih, hasbi Allah sampai 7 kali. Udah mandi tuh sendiri-sendiri di tengah jalan. Budak bubuk tuh, ada petir, kagak takut. Alhamdulillah aman sampai gini hari. Makanya dibaca ya. Iya. Insyaallah ya. Kalau ini semua diamalkan, Allah bakal jaga. Tapi juga tetap dengan penjagaan zahiriyah, kita kudu hati-hati, jangan langgar palang pintu kereta, jangan mentang-mentang baca, udah baca nih, ya urkul indes, ya, jangan nantangin. Ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang begitu mendengar kebaikan bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Naftatimu hadhihi jazaa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Azan dulu dah.